Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat semuanya ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Oke, selalu semangat ya belajarnya. Hari ini kita berjumpa kembali, masih tetap di materi 1 ya, tentang tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Juga subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Materi ini masih untuk siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar. Nah, seperti biasa, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama baca doa. Baca doa, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembacaan doa telah selesai. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menyerap semua ilmu yang kita pelajari. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Dan nanti setiap sesi ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Yuk kita mulai. Muatan materi pada pembelajaran kali ini ialah berisi materi PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pada PPKN berisikan kompetensi dasar 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Pada Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah 3.1 dan 4.1. Pada IPS, kompetensi dasar yang terdapat dalam IPS adalah 3.1, 4.1. Nah, itulah muatan materi yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kita hari ini adalah dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Dan yang keempat, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Anak-anakku sekalian, kita mulai dengan melihat. Di sini kita lihat, di sini adalah denah kandang kelinci. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah merupakan denah. Bila kita amati, di bagian atas tempat pakan dan minum berwarna hijau. Di sini pada kolom 1 ada indukan B, ada indukan C. Di sini ada tempat pembuangan kotoran, ada kandang pembesaran, ada pejantan, ada tempat pakan dan minum. Ini adalah denah kandang kelinci yang dimiliki oleh Pak Rudi. Nah, apa itu denah? Denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan denah, yaitu merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Sehingga dengan gambar denah ini kita mengetahui di mana letak tempat pakan dan minum, di mana tempat indukan A, di mana tempat indukan B, dan selanjutnya maka kita gambarkan dalam sebuah denah. Sehingga para pengunjung yang datang tidak akan kesulitan dalam menemukan apa yang mereka cari. Nah, selain denah, ada juga yaitu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang atau dengan skala tertentu. Nah, jadi kalau peta itu gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Itu adalah peta. Nah, anak-anakku sekalian, manfaat denah dan peta
adalah untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan arah angin, juga menunjukkan posisi suatu ruangan. Pada denah dan peta terdapat arah mata angin. Nah, arah mata angin dalam denah dan peta menunjukkan ke arah utara. Atau dalam denah dan peta selalu berada pada bagian atas. Jadi, dalam peta dan denah, bagian utara selalu ada di bagian atas. Karena ini adalah menunjukkan bagian arah mata angin utara. Itulah gambaran tentang denah dan peta yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, ayo kita akan mengamati tentang kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, pulau besar yang ada di Indonesia adalah Pulau Jawa. Kalian bisa lihat, ini adalah merupakan Pulau Jawa, gambaran dari permukaan bumi yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kalian, Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta, pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk di Indonesia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Pulau Jawa adalah tanah yang sangat subur. Jadi, Pulau Jawa ini sangat subur sekali karena terbentuk dari aktivitas vulkanik. Nah, inilah kondisi geografis Pulau Jawa yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Pulau-pulau besar di Indonesia yang selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Nah, inilah gambaran peta Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk pulau ini sekitar 57.940.351 menurut sensus penduduk tahun 2018. Sumatera merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Inilah kondisi geografis Pulau Sumatera. Pulau besar selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dibagi menjadi 3 wilayah kepemilikan. Bagian besar dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia dan 1% oleh Brunei. Garis merah ini merupakan garis batas wilayah negara. Nah, yuk kita perhatikan pembahasannya. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton,
rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Inilah kondisi geografis Pulau Kalimantan yang sebagian besar adalah kepemilikan Indonesia, yaitu 73%, dan 26% ini adalah milik negara Malaysia, dan 1% ini adalah negara Brunei. Itulah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Pulau besar yang terdapat di Indonesia selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Inilah Pulau Sulawesi, kalau kita gambarkan mirip sekali dengan huruf K. Nah, kita lihat penjelasannya. Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia dan meliputi area seluas 174.600 km persegi. Pulau Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Ini adalah Pulau Papua, salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya, yang sebagiannya puncaknya ditutupi salju. Inilah kondisi geografis Pulau Papua. Selanjutnya, kondisi geografis pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Nusa Tenggara. Inilah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Nah, inilah kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Itulah tadi sudah kalian pelajari tentang kondisi geografis pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ayo kita mencoba untuk menuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, dari pulau-pulau ini, maka kalian harus tuliskan kondisi geografis masing-masing pulau ini. Pertama, kalian cari luas, terus batas, lautnya, daratannya, keadaan alamnya seperti apa, gitu ya. Terus juga nama-nama daratan rendah, nama-nama gunungnya ada apa saja di tiap-tiap pulau ini, gitu ya. Kalian bisa mencari referensi atau informasi dari buku-buku literasi, atau bisa minta bantuan dari orang tua, atau bisa juga kalian mencari informasi dari internet. Boleh kalian cari di internet tentang
kondisi geografis pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ingat ya, tiap-tiap pulau ini kalian harus tuliskan luasnya, batasnya, keadaan alamnya, nama-nama dataran rendah, dan nama-nama gunung, gitu ya, di masing-masing pulau. Selamat mencoba, jangan lupa nanti kalian kerjakan, dan jangan lupa nanti kumpulkan kepada guru kelas kalian. Ayo kita mencoba membaca. Nah, di sini saya sudah hadirkan nih teks bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Ini adalah teks bacaan, judul bacaan ini adalah Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiga. Ini adalah merupakan bacaan terdiri dari 3 paragraf. Gitu ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Sudah siap? Oke, siap ya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan saling melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Paragraf 2, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Paragraf 3. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, inilah cerita bacaan yang sudah kita baca bersama-sama dari berjudul teks bacaan Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan, terdiri dari 3 buah paragraf. Ya, nanti kalian bisa cari tahu ide pokok dari masing-masing paragraf ini. Nah, nanti kalian tuliskan ke dalam tugas kalian. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa kita akan belajar menyebutkan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama ya teks bacaan tentang yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, sekarang ayo kita coba berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Ya, kalian cari tahu ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan kalian tuliskan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Ya, kalian bisa lihat juga di buku halaman 38. Ya, silakan kalian tuliskan ide pokok dari setiap-tiap paragraf yang sudah kita baca tadi. Sudah paham ya? Jika masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan langsung ya kepada guru kelas kalian. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang ayo kita akan mencoba untuk menulis ya. Nah, kita di pembelajaran 1 sudah pernah belajar tentang mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang juga kita akan mengulang kembali untuk mencoba mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ya.
Di sini sudah terdapat dua buah ide pokok ya, sehingga nanti kalian akan tuliskan menjadi sebuah paragraf. Silahkan kalian nanti kembangkan menjadi paragraf ya. Ide pokok yang pertama adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf sehingga paragraf tersebut menjadi bacaan yang runtut. Paragraf yang kedua atau ide pokok yang kedua adalah kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, ini adalah ide pokok yang kedua, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Nah, untuk lebih memperkaya, kalian juga bisa mencari referensi atau informasi dari buku-buku literasi. Bisa juga kalian bertanya kepada orang tua, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua, atau kalian juga bisa mencari informasi dari internet gitu ya. Silahkan kalian cari-cari informasi untuk cara mengembangkan ide-ide pokok dari ide bacaan ini kita buat menjadi sebuah paragraf. Nah, kita akan mencoba untuk mengingat kembali gitu ya. Barangkali kalian masih untuk mengingatkan kembali langkah-langkah praktis mengembangkan ide pokok menjadi paragraf gitu ya. Yang pertama, langkah pertama adalah ide pokok ini harus kita temukan minimal 3 benda kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok. Yang selanjutnya, kembangkan setiap kata menjadi sebuah kalimat. Yang selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat kalian agar susunannya rapi dan enak dibaca. Dan yang selanjutnya, jika perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf lebih enak dibaca dan mudah dipahami. Nah, inilah langkah-langkah praktis mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Silakan kalian ingat kembali dan kembangkan ide-ide pokok yang sudah kalian tadi pahami untuk menjadi sebuah paragraf. Itulah tadi pembahasan kita untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan jika ada pembelajaran yang masih belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada guru kelas kalian. Jangan lupa, nanti tugas-tugasnya disampaikan kepada guru kelas kalian untuk dievaluasi dan dinilai. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, lalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.